Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada masa-masa awal penciptaan manusia, ketika bumi masih menyimpan jejak langkah pertama Adam alaihissalam dan Hawa, dunia berada dalam keseimbangan yang tenang. Udara membawa gema tasbih para makhluk yang tunduk kepada pencipta. Dan di antara pepohonan serta lembah yang luas, anak-anak Adam mulai membangun kehidupan mereka. Mereka mengenal kerja, mengenal cinta, mengenal ibadah, namun juga mulai mengenal godaan. Adam telah wafat meninggalkan wasiat kepada anak cucunya untuk menyembah Allah semata. Ia berpesan agar manusia tidak terperdaya oleh tipu daya iblis yang telah menjerumuskannya dari surga. Wasiat itu diteruskan kepada anaknya yang soleh, Syekh alaihi salam, yang menjadi pewaris risalah tauhid di bumi. Dari garis keturunannya kelak lahir seorang manusia istimewa yang akan menerangi dunia dengan ilmu dan hikmah. Dialah Idris AS, nabi yang keempat setelah Adam, Syekh, dan Anush. Pada masa itu, manusia masih hidup dalam satu keturunan besar. Mereka mengenal tanda-tanda waktu dari peredaran matahari dan bulan, namun belum memiliki tulisan, belum mengenal perhitungan, dan belum teratur dalam urusan duniawi. Kehidupan berlangsung sederhana, hingga muncul di antara mereka seorang anak yang lahir dengan cahaya di wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan, ia diberi nama Idris, berasal dari akar kata darosa yang berarti mempelajari atau mendalami, karena sejak kecil ia dikenal suka menelaah dan mempelajari segala hal. Idris tumbuh dalam lingkungan keturunan Syekh yang masih memegang teguh tauhid. Namun, di sisi lain, keturunan Qabil, sang pembunuh Habil, mulai menyebar di bumi, membawa kemaksiatan, kesombongan, dan kerusakan. Dua golongan manusia ini hidup terpisah. Golongan keturunan Syekh tinggal di dataran tinggi yang subur dan tentram, sementara keturunan Qabil hidup di lembah yang kelam, penuh kezaliman dan hawa nafsu. Seiring berjalannya waktu, batas antara dua kaum itu mulai kabur. Daya tarik dunia dan keindahan rupa perempuan dari kaum Qabil menggoda sebagian kaum Syekh untuk turun dari pegunungan. Disinilah awal munculnya percampuran antara iman dan kufur, ketaatan dan maksiat. Riwayat-riwayat menyebutkan, dari sinilah dosa-dosa besar mulai merebak dan manusia perlahan melupakan perjanjian mereka dengan Allah. Namun, di tengah kabut kelalaian itu, Allah menumbuhkan satu sosok yang berbeda. Idris muda bukan hanya kuat dan teguh, melainkan juga memiliki kecerdasan luar biasa. Ia memperhatikan tanda-tanda alam, mempelajari lintasan bintang, memperhatikan pergantian siang dan malam, lalu merenung dalam diam, siapakah yang mengatur semua ini? Dari perenungan yang dalam itu, lahir ketundukan dan rasa cinta kepada Sang Pencipta. Allah kemudian mengangkat Idris sebagai nabi di antara kaumnya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, dan ceritakanlah hai Muhammad dalam kitab Al-Quran, kisah Idris. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surat Maryam ayat 56-57. Dalam ayat itu, Allah menegaskan dua hal penting. Idris adalah Siddiq, orang yang sangat membenarkan wahyu dan kebenaran, serta seorang nabi yang membawa risalah. Dan karena kesalehannya, Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, suatu kemuliaan yang tidak diberikan kepada sembarang hamba. Idris diutus kepada kaumnya untuk menegakkan kembali ajaran tauhid. Ia menyeru manusia agar meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan kembali kepada Allah yang esa. Tapi kaum Qabil telah jauh tenggelam dalam dosa. Mereka menciptakan patung-patung untuk menghormati orang saleh yang telah wafat, lalu setan menipu mereka untuk menyembahnya. Idris berdiri di telah arus kesesatan itu, menyeru dengan suara yang bergetar oleh kebenaran. Wahai manusia, sembahlah Allah semata, karena tiada Tuhan selain Dia yang menciptakanmu dari tanah dan meniupkan ruh ke dalam dirimu. Namun seruan itu ditentang. Sebagian besar manusia telah terbuai dalam kenikmatan dunia, sementara yang lain terlalu sombong untuk menerima kebenaran dari seorang manusia seperti mereka. Idris tetap bersabar, menegakkan kebenaran dengan hikmah dan keteguhan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, beliau adalah orang pertama yang memerangi kaum yang durhaka dengan perintah Allah. Dari tangannya manusia belajar tentang keberanian yang lahir dari iman
bukan dari ambisi. Selain dakwah, Idris juga dikenal sebagai pelopor ilmu pengetahuan. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Allah mengajarkannya menulis dengan pena, menjadikannya manusia pertama yang mengenal tulisan dan hitungan. Ia juga orang pertama menjahit pakaian dan mengenakan baju berjahit, menggantikan kulit binatang yang kasar. Dari tangannya lahir peradaban awal manusia, peradaban yang menyatukan iman dan ilmu. Zaman Idris menjadi titik balik sejarah umat manusia. Ia mengajarkan umatnya untuk hidup tertib, mengenal waktu, menulis ilmu, dan memakmurkan bumi tanpa melupakan Sang Pencipta. Maka di bawah bimbingannya, manusia mulai mengenal konsep amal dan pahala, waktu dan tanggung jawab, langit dan bumi. Namun sebagaimana setiap zaman para nabi, ujian selalu datang bersama dakwah. Kegelapan tidak rela dikalahkan oleh cahaya. Di saat ajaran Idris mulai menyebar, kaum yang ingkar menyiapkan tipu daya. Mereka menuduh Idris sebagai tukang sihir, penebar fitnah, dan pemecah masyarakat. Namun Idris tetap berdiri tegak karena keyakinannya telah berakar dalam dada. Kebenaran pasti menang meski dunia menentang. Dan di antara malam-malam panjang, ketika manusia terlelap dalam kesenangan dunia, Idris menengadah ke langit, bermunajat dalam kesendirian. Ia berdoa, "Ya Allah, bimbinglah umat ini dengan cahayamu, karena tanpamu mereka buta." Dalam keheningan itu, para malaikat menatapnya dengan kagum, karena di bumi telah berdiri seorang manusia yang menggabungkan keteguhan iman, keluasan ilmu, dan keindahan akhlak. Dialah Idris, manusia pertama yang menulis, yang berfikir, yang menenun peradaban, dan yang diangkat oleh Allah sebagai nabi mulia. Dari sinilah perjalanan panjangnya menuju kemuliaan langit akan bermula. Setelah menapaki masa-masa awal kehidupan di bumi, di tengah masyarakat yang mulai berselisih antara ketaatan dan kesesatan, Allah menakdirkan Idris AS untuk menerima ilmu yang tidak dimiliki manusia lain. Ilmu itu bukan sekedar pengetahuan duniawi, melainkan ilmu yang bersumber dari langit, wahyu ilahi yang menembus kegelapan hati manusia. Disinilah awal sejarah manusia modern, ketika pena pertama menorehkan cahaya di lembaran kehidupan, dan manusia belajar untuk membaca, menulis, dan merenungkan alam semesta dengan mata hati yang terbuka. Allah menurunkan kepada Idris wahyu dan hikmah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Ungkapan ini menegaskan tidak hanya kedudukan Idris sebagai nabi, tetapi juga sebagai insan yang dianugerahi pengetahuan tinggi, ilmu yang memandu manusia menuju kebaikan. Dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena, mengukir hukum-hukum, dan merancang perhitungan yang rapi agar manusia tidak tersesat dalam dunia yang semakin kompleks. Ilmu itu turun kepadanya bagaikan embun pagi yang menyejukkan bumi gersang. Idris mempelajari semua hal, bintang-bintang yang bergerak di langit, perhitungan waktu, ritme musim, serta tanda-tanda hujan dan kemarau. Dengan hikmah yang diberikan Allah, ia mulai mengajarkan kaumnya untuk membaca tanda-tanda alam dan menggunakannya demi kesejahteraan mereka. Ia menjadi manusia pertama yang mengenalkan ilmu astronomi sederhana, perhitungan kalender, dan pengukuran waktu untuk keperluan ibadah serta kehidupan sehari-hari. Tetapi, ilmu Idris bukan hanya untuk dunia. Ia menggabungkan pengetahuan lahir dan batin, teknik menulis dan menghitung, serta hukum-hukum moral dan spiritual. Dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan Idris mengajarkan kaumnya agar memahami bahwa setiap perbuatan manusia meninggalkan jejak dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari sinilah tercipta peradaban yang berpijak pada iman, bukan semata kemajuan material. Salah satu keistimewaan Idris adalah ia menjadi manusia pertama yang menulis dengan pena. Dalam riwayat disebutkan bahwa Allah mengajarkan kepadanya cara menorehkan huruf-huruf, menyusun kalimat, dan menyimpan pengetahuan agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari sini lahirlah prinsip dasar komunikasi tertulis, hukum,
serta catatan sejarah manusia yang pertama. Ia menulis bukan untuk memuaskan keangkuhan, tetapi untuk menegakkan kebenaran, menyampaikan wahyu, dan menjaga umat manusia dari kesesatan. Di samping itu, Idris juga mempelajari dan mengajarkan seni menjahit. Ia mengubah kehidupan manusia dari penggunaan kulit binatang yang kasar menjadi pakaian yang rapi dan teratur. Ini bukan sekedar kenyamanan lahiriah, melainkan simbol tertib dan disiplin. Manusia harus mampu mengatur diri, menjaga diri, dan menghormati ciptaan Allah. Dari tangan Idris, manusia belajar bahwa ilmu dan amal harus berjalan seiring karena keduanya berasal dari cahaya wahyu ilahi. Kaum yang durhaka tetap menentangnya, menganggap ilmu Idris sebagai sihir. Mereka tidak mengerti bahwa ilmu itu datang dari Allah dan pengetahuan itu adalah amanah. Namun, Idris bersikeras menegakkan kebenaran dengan kesabaran yang luar biasa. Ia mengajar dengan hikmah, tidak memaksakan, tetapi memberi contoh nyata. Manusia yang berilmu dan berakhlak, yang menegakkan peradaban tanpa melupakan Tuhan. Inilah ciri utama seorang nabi, ilmu yang dipadukan dengan kesalehan. Salah satu pencapaian besar Idris adalah mempelajari dan mengajarkan ilmu perbintangan dan astronomi. Ia mengajarkan manusia untuk membaca tanda-tanda langit agar dapat memahami musim, arah angin, dan waktu ibadah. Dengan demikian, ilmu itu bukan sekedar untuk kebutuhan dunia, melainkan juga untuk menunaikan amanah spiritual. Riwayat At-Tabari menyebutkan bahwa bimbingan Idris membuat manusia pertama kali mengenal ritme kosmos dan harmoni alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah. Di samping ilmu praktis, Idris juga memimpin kaumnya untuk memahami hukum-hukum sosial dan moral. Ia mengajarkan manusia agar hidup dalam keadilan, saling menolong, dan menghormati sesama. Ia menekankan bahwa ilmu tanpa iman akan menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan, sementara iman tanpa ilmu akan menjadikan manusia lemah dan tak berdaya. Maka dari itu, Idris menjadi teladan sempurna, manusia yang berilmu, beriman, dan teguh dalam dakwah. Di malam-malam sepi, ketika kaumnya tertidur, Idris sering bermunajat di bawah langit luas. Ia menengadahkan tangan dan memohon petunjuk agar ilmu yang diterimanya tetap menjadi cahaya, bukan kebanggaan diri. Malaikat menemaninya dalam perenungan itu, dan Allah mendengar doanya. Inilah awal dari kesucian rohani Idris yang membedakannya dari manusia biasa. Ia menjadi simbol integrasi ilmu dan iman, cahaya dari langit yang menuntun umat manusia keluar dari kegelapan ketidaktahuan dan maksiat. Selain itu, Idris juga dikenal sebagai nabi yang mempersiapkan umatnya menghadapi masa depan. Ia menulis, mengajar, dan mewariskan pengetahuan agar generasi berikutnya tidak tersesat. Dari catatan dan ajarannya, manusia pertama kali mengenal struktur peradaban, pembagian kerja, dan tata tertib sosial. Ia membuka pintu bagi manusia untuk menaklukkan bumi dengan ilmu dan iman, bukan dengan kekerasan dan keserakahan. Dengan demikian, peradaban manusia pertama yang berlandaskan wahyu dan ilmu lahir dari tangan seorang nabi yang luar biasa ini. Dan disinilah keagungan Idris menjadi nyata. Ilmu yang diterimanya dari Allah tidak hanya menuntun kaumnya di zamannya, tetapi juga menjadi fondasi bagi seluruh umat manusia. Setiap huruf yang ditulis, setiap pengetahuan yang diajarkan, merupakan saksi bisu bahwa manusia dapat hidup dalam cahaya iman dan hikmah. Cahaya itu menembus kegelapan, menembus generasi, dan terus bersinar hingga kini. Idris AS bukan hanya manusia pertama yang menulis dan mempelajari ilmu. Ia adalah nabi yang membawa cahaya dari langit, penuntun umat manusia, dan teladan kesalehan. Dari tangannya, peradaban manusia mulai berdiri di atas fondasi iman dan ilmu, menyiapkan jalan bagi para nabi dan rasul berikutnya. Cahaya ilmu yang diterimanya bukan sekedar pengetahuan dunia, tetapi wahyu yang menuntun hati manusia kembali kepada Pencipta yang Maha Kuasa. Hari-hari di bumi semakin panjang dan manusia semakin banyak.
Keturunan Adam telah menyebar di berbagai penjuru lembah dan dataran tinggi. Namun, seiring pertambahan jumlah manusia, bertambah pula ketamakan di hati mereka. Cahaya ketaatan yang dahulu menerangi bumi mulai meredup, tergantikan oleh bara kesombongan dan hawa nafsu. Di masa inilah, Idris alaihi salam berdiri sebagai benteng terakhir di hadapan gelombang kegelapan yang mengancam menelan manusia. Kaum yang tinggal di dataran rendah, keturunan Kabil, telah lama hidup dalam kezoliman dan kemaksiatan. Mereka menyembah patung-patung buatan tangan mereka sendiri, menuhankan tokoh-tokoh yang telah mati, dan memuja hawa nafsu di atas kebenaran. Musik, tarian, dan kesenangan dunia menjadi bagian dari ritual mereka. Sementara di atas pegunungan, keturunan Syith masih berusaha menjaga kesucian tauhid, meski perlahan mulai tergoda untuk turun dan berbaur dengan kaum Kabil karena keelokan perempuan mereka dan gemerlap kehidupan duniawi. Maka datanglah perintah dari Allah kepada Idris, "Bangkitlah wahai Idris, dan serulah umatmu kepada kebenaran. Sampaikan kepada mereka bahwa kehidupan dunia hanyalah ujian dan bahwa kemuliaan sejati ada di sisi Tuhanmu." Mendengar perintah itu, Idris menundukkan kepala dan bersiap menjalankan amanahnya. Ia memandang kaumnya dengan mata penuh kasih sayang, sebab di balik kebodohan dan kesesatan mereka, ia melihat ciptaan Allah yang masih berpotensi untuk kembali kepada fitrahnya. Ia mulai berdakwah dengan lembut, mengingatkan mereka akan wasiat Adam dan Syith yang telah lama dilupakan. "Wahai manusia," serunya di tengah kerumunan, "ingatlah dari mana kalian berasal. Kalian diciptakan dari tanah yang hina, namun dimuliakan dengan ruh dari Tuhan. Maka jangan hinakan diri kalian dengan menyembah sesuatu selain Dia." Suara itu menggema di lembah dan gunung, tapi tidak semua hati mampu menerimanya. Sebagian menunduk dalam haru, sebagian lain menertawakannya. Kaum yang durhaka mencemoohnya dan berkata, "Engkau hanyalah manusia seperti kami. Apakah engkau hendak melarang kami bersenang-senang dengan apa yang kami sukai? Tidakkah engkau lihat bahwa kami makmur dan bahagia tanpa ibadahmu?" Namun Idris tidak gentar. Ia menjawab dengan hikmah, "Kesenangan kalian hanyalah fata morgana. Kalian mengira bahagia, tetapi hati kalian kosong. Kalian telah menukar kemuliaan dengan kehinaan. Ketahuilah bahwa tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan di sisi Allah." Ia terus berdakwah siang dan malam, menyusuri lembah-lembah, mendatangi perkampungan, berbicara dengan pemimpin dan rakyat kecil. Ia mengajarkan mereka tentang ibadah, zakat, kejujuran, dan keadilan. Ia memerintahkan kaum yang kuat untuk menolong yang lemah dan melarang penindasan. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat kesombongan. Namun seruan itu menggusik kaum pembesar yang telah menikmati kekuasaan atas rakyatnya. Mereka merasa terganggu dengan ajaran Idris yang mengajarkan kesetaraan dan keadilan. Maka mereka menyebarkan fitnah. Idris ingin merebut kekuasaan. Ia ingin menjadikan dirinya raja atas manusia. Fitnah itu menyebar cepat dan banyak yang mulai ragu. Idris menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku tidak mencari kekuasaan. Aku hanya menginginkan ridho-Mu. Maka kuatkan langkahku dan jadikan sabarku seluas rahmat-Mu." Allah pun menguatkan hatinya. Ia terus berdiri di hadapan kaumnya dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Ia menjadi nabi pertama yang berperang melawan kaum durhaka, bukan dengan pedang kebencian, melainkan dengan pedang kebenaran. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Idris adalah orang pertama yang berjuang di jalan Allah. Peperangan itu bukan sekedar fisik, tetapi juga spiritual, antara cahaya dan kegelapan, antara kebenaran dan hawa nafsu. Idris memimpin kaum beriman mempertahankan kehormatan mereka dari kaum yang zalim. Dengan izin Allah, kemenangan berpihak kepada kebenaran. Namun kemenangan itu tidak membuatnya sombong. Ia sujud syukur, menyadari bahwa kejayaan sejati bukan pada mengalahkan musuh, melainkan pada mengalahkan nafsu di dalam diri. Setelah pertempuran itu,
Idris mengumpulkan kaumnya dan berkata, "Wahai umatku, janganlah kalian tertipu oleh kemenangan. Sesungguhnya ujian yang sesungguhnya adalah setelah kemenangan, ketika hati mulai lalai dan cinta dunia kembali tumbuh. Jagalah iman kalian, karena setan tidak pernah tidur." Kata-kata itu menembus hati kaum beriman, dan mereka menangis dalam penyesalan dan haru. Namun di antara mereka, masih ada yang menyimpan kebencian dan iri. Mereka tidak tahan melihat kemuliaan seorang nabi diangkat tinggi oleh Allah. Maka mereka merencanakan makar baru dengan menebar racun dalam bisikan dan godaan duniawi. Namun Idris tetap teguh. Ia tidak mencari perlindungan pada manusia, tetapi hanya pada Allah. Ia mengajarkan kaumnya doa-doa dan zikir, agar hati mereka selalu hidup dalam kesadaran ilahi. Ia menekankan pentingnya sholat dan ibadah malam, agar ruh manusia tidak lemah dalam menghadapi godaan. Di masa-masa inilah, Allah menambahkan kepada Idris kedudukan yang lebih tinggi. Ia dihibur oleh kedatangan malaikat yang membawa kabar gembira, bahwa amal dan kesungguhannya telah mencapai derajat yang besar di sisi Allah. Idris menangis, bukan karena bangga, tetapi karena takut. Takut jika dirinya tidak mampu menjaga amanah besar yang telah diberikan kepadanya. Maka ia terus mengajarkan kepada umatnya, ilmu tanpa amal adalah kehampaan, amal tanpa ikhlas adalah kesia-siaan, dan hidup tanpa Allah adalah kematian. Ia menjadi guru bagi umatnya, tetapi juga penjaga kebenaran di antara manusia yang mulai tersesat oleh cinta dunia. Di antara keajaiban dakwah Idris adalah keteguhannya yang membuat para malaikat kagum. Dikisahkan bahwa malaikat naik ke langit membawa amal manusia setiap hari, dan setiap kali mereka membawa amal Idris, mereka melihatnya berlipat ganda dengan cahaya yang semakin terang. Maka salah seorang malaikat memohon izin kepada Allah untuk turun dan berjumpa dengannya. Dari sinilah awal kisah perjalanan ruhani Idris menuju langit akan bermula. Sebuah perjalanan suci yang kelak akan menjadi salah satu tanda kebesaran Allah di antara para nabi. Namun sebelum peristiwa agung itu terjadi, bumi telah menjadi saksi atas perjuangan seorang nabi yang tidak kenal lelah. Idris telah menegakkan tauhid di tengah kegelapan, menundukkan kezaliman dengan ilmu dan iman, dan menanamkan benih peradaban yang berlandaskan keadilan dan ibadah. Ia tidak hanya menentang kaum kafir di medan perang, tetapi juga memerangi keangkuhan dan kelalaian dalam diri manusia. Di masa ketika dunia hampir tenggelam dalam dosa, Idris berdiri seperti mercuan yang menyinari malam. Ia tidak menaklukkan dunia dengan pedang, tetapi dengan akhlak dan ilmu. Ia tidak mencari kemuliaan di bumi, melainkan kemuliaan di sisi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan di akhir masa dakwahnya di bumi, Idris memandang langit dengan mata yang teduh. Ia tahu bahwa tugasnya di dunia hampir selesai. Namun perjalanan menuju derajat tertinggi baru saja dimulai. Perjalanan yang akan membawanya menembus batas bumi dan langit, menuju tempat yang hanya disinggahi para nabi pilihan. Hari-hari berlalu, dan Idris alaihi salam semakin tenggelam dalam pengabdian. Ia tidak lagi memandang dunia dengan pandangan manusia biasa. Ia melihat bumi sebagai tempat singgah sementara, ladang bagi amal yang akan dipanen di akhirat. Dalam kesendiriannya, ia sering berzikir hingga fajar, menatap langit dengan mata penuh kerinduan kepada Rabb yang Maha Tinggi. Allah telah menguji Idris dengan tanggung jawab yang berat, berdakwah kepada manusia di zaman di mana kegelapan hampir menutupi seluruh bumi. Namun Idris tidak pernah berputus asa. Ia mengetahui bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah mengandung hikmah yang dalam. Ia mengajar dengan kesabaran, memperbaiki dengan kasih, dan memerangi kebatilan dengan ilmu. Maka Allah pun menurunkan rahmat-Nya yang agung kepadanya dan mengangkat kedudukannya di antara manusia serta malaikat. Dalam suatu malam yang hening, tatkala Idris sedang beribadah, datanglah seorang malaikat kepadanya. Wajah malaikat itu bersinar bagai cahaya bulan purnama, dan angin malam menjadi saksi atas pertemuan langit dan bumi. Idris menyapanya dengan tenang. "Selamat datang wahai utusan Allah." Malaikat itu menjawab, "Wahai Idris,
aku diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira. Allah telah menerima amalmu dan mengangkatmu ke derajat yang tinggi. Idris menunduk lalu berkata dengan rendah hati, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan amal kecilku berarti di sisinya. Dalam riwayat yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya, para malaikat memuji keikhlasan Idris karena amalnya yang luar biasa. Setiap hari, malaikat penjaga amal naik ke langit membawa catatan perbuatannya, dan mereka kagum melihat amal Idris berlipat ganda dari hari ke hari. Maka salah satu malaikat yang sangat mencintainya memohon kepada Allah agar diperkenankan menemui Idris dan bersahabat dengannya di bumi. Allah pun mengizinkannya. Malaikat itu turun ke bumi dalam rupa manusia dan Idris mengenalinya dengan firasat kenabian. Ia mempersilahkan sang malaikat tinggal bersamanya dan keduanya beribadah bersama selama beberapa waktu. Mereka berzikir, bertasbih, dan berbincang tentang kebesaran Allah. Idris berkata kepada malaikat itu, setiap hari aku mendengar kabar bahwa amal umat manusia diangkat ke langit, dan aku berharap untuk melihat bagaimana amal itu diterima di hadapan Allah. Malaikat itu tersenyum dan berkata, wahai Idris, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku diutus dari langit, dan aku bisa membawamu naik sejauh yang diizinkannya olehnya. Idris menundukkan kepala, lalu berkata dengan rendah hati, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan amal kecilku berarti di sisinya. Maka dengan izin Allah, malaikat itu membawa Idris naik ke langit. Mereka melintasi lapisan udara, menembus awan dan kabut hingga mencapai langit dunia, as-sama ad-dunya. Di sana, Idris menyaksikan pemandangan yang tak terlukiskan oleh lidah manusia. Malaikat-malaikat dalam barisan rapi, bertasbih tanpa henti, sementara cahaya Allah memancar dari segala arah. Setiap lapisan langit itu adalah dunia tersendiri, penuh dengan rahasia dan keagungan. Idris memandang dengan mata basah oleh air mata takjub. Ia berkata kepada malaikat pendampingnya, Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangan dan keindahan. Ketika mereka mencapai langit pertama, malaikat penjaga membuka gerbangnya dan menyambut Idris dengan hormat. Lalu mereka naik ke langit kedua, di mana para malaikat menulis takdir setiap makhluk. Idris memandang pena-pena cahaya yang menulis di lauh mahfuz dan hatinya bergetar. Inilah ilmu Allah yang meliputi segalanya, katanya lirih. Kemudian mereka naik ke langit ketiga, tempat para malaikat penjaga amal manusia berkumpul. Ia melihat amal soleh manusia berkilau bagai bintang, sementara amal buruk tampak gelap dan berat. Ia memahami betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, karena meskipun banyak dosa, rahmatnya tetap lebih luas dari segalanya. Ketika mereka mencapai langit keempat, malaikat yang mendampinginya berhenti dan berkata, wahai Idris, inilah batas tempatku diizinkan membawa manusia. Idris memandang sekeliling dan cahaya di langit itu berbeda dari sebelumnya. Disinilah kelak Rasulullah SAW melihat Idris dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Rasulullah bersabda, ketika aku diangkat ke langit keempat, aku bertemu dengan Idris. Aku mengucapkan salam kepadanya dan ia menjawab, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Idris telah ditempatkan Allah di langit keempat, suatu kedudukan mulia yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Riwayat lain dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ketika malaikat membawa Idris ke langit keempat, malaikat maut datang menemui mereka. Idris berkata kepada malaikat yang mendampinginya, aku ingin agar engkau memohon kepada malaikat maut untuk menunda kematianku hingga aku menyempurnakan amal yang tersisa. Namun malaikat maut berkata dengan lembut, ajaib, karena aku diperintahkan mencabut ruh Idris di langit keempat, padahal aku menyangka dia masih di bumi. Kini aku mendapati perintah Allah telah terlaksana, karena ia memang telah sampai di sini. Maka di sanalah Allah mencabut ruh Idris di langit keempat, dalam keadaan dimuliakan dan dekat dengan rahmatnya. Demikianlah tafsir firman Allah. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Qiyas Maryam 57. Para ulama menjelaskan, tempat yang tinggi itu bukan hanya kedudukan rohani di sisi Allah, tetapi juga tempat secara hakiki di langit keempat, di mana Idris wafat dan dimuliakan. Ia tidak mati dalam kehinaan, melainkan dalam kemuliaan, di tengah para malaikat yang memuji Allah.
Kisah pengangkatan Idris menjadi simbol perjalanan rohani manusia menuju Allah, dari dunia yang fana menuju langit yang abadi. Ia meninggalkan bumi bukan karena melarikan diri dari tugas, tetapi karena telah menyelesaikan misinya. Cahaya ilmu dan iman yang ia nyalakan terus menerangi hati manusia sepanjang zaman. Dan di langit keempat, Idris tetap hidup dalam kemuliaan yang dijanjikan. Ruhnya bersama para malaikat yang bertasbih menunggu hari ketika seluruh umat manusia akan dibangkitkan dan setiap amal ditimbang di hadapan Tuhan semesta alam. Demikianlah kisah pengangkatan Idris bukan sekedar cerita spiritual, tetapi juga penegasan atas janji Allah bahwa siapapun yang ikhlas, sabar, dan teguh dalam kebenaran akan diangkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Langit telah menutup perjalanannya dengan cahaya, namun warisan Idris tidak berhenti di sana. Meskipun jasadnya telah diangkat ke tempat yang tinggi, hikmah dan ilmunya tetap hidup di bumi, menetes perlahan ke dalam hati manusia yang haus akan kebenaran. Dari tangan Idris, manusia pertama kali belajar menulis, berhitung, menjahit, dan memahami tanda-tanda alam. Dari lisannya, mereka mengenal arti ibadah, amal, dan kesucian niat. Ia bukan hanya seorang nabi, ia adalah guru peradaban manusia. Ketika Idris masih hidup di bumi, ia telah menanamkan dasar-dasar ilmu yang kelak menjadi fondasi peradaban besar umat manusia. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan, Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena, orang pertama yang menjahit pakaian, dan orang pertama yang mengajarkan manusia ilmu perbintangan serta hitungan waktu. Semua itu bukan sekedar pengetahuan duniawi, tetapi simbol keteraturan ilahi yang ditanamkan dalam kehidupan manusia. Idris memahami bahwa ilmu adalah amanah, bukan alat kesombongan. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa pengetahuan tanpa ketakwaan hanya akan membawa kehancuran. Maka setiap pelajaran yang ia berikan selalu dimulai dengan zikir dan doa, mengingatkan manusia bahwa asal segala ilmu adalah dari Allah yang Maha Mengetahui. Dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini, meskipun diturunkan jauh setelah masa Idris, seakan menggema dari jejak sejarah yang ia tinggalkan, bahwa ilmu dan wahyu berjalan berdampingan. Idris menanamkan kesadaran bahwa setiap penemuan adalah tanda kebesaran Allah, bukan alasan untuk bermegah diri. Kaumnya dahulu hidup dengan sederhana, bercocok tanam, menggembala, dan mengandalkan naluri alam. Namun setelah Idris mengajarkan cara membaca waktu, menghitung hari, dan memperhatikan bintang-bintang, kehidupan mereka menjadi lebih teratur. Mereka mulai mengenal pembagian musim, perhitungan panen, serta arah mata angin. Idris mengajarkan bahwa keteraturan alam bukanlah kebetulan, melainkan tanda kekuasaan Tuhan yang harus dipelajari dengan hati yang tunduk. Selain ilmu bintang, Idris juga dikenal sebagai pelopor seni menjahit. Sebelumnya manusia hanya mengenakan kulit binatang yang kasar. Idris memperkenalkan cara memintal serat tumbuhan, menenun kain, dan menjahit pakaian dengan rapi. Ia berkata kepada kaumnya, "Sebagaimana kalian menutup tubuh kalian dari dingin dan panas, demikian pula tutuplah hati kalian dari dosa dengan takwa." Pakaian bagi Idris bukan hanya pelindung tubuh, melainkan lambang kesopanan dan kehormatan, cermin dari kebersihan batin. Dari didikannya, lahir generasi manusia yang menghargai kerja, waktu, dan ibadah. Idris menanamkan pada mereka prinsip yang kelak menjadi dasar syariat para nabi sesudahnya: kejujuran, amanah, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ia tidak mengajarkan untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk menjadikannya ladang amal. Ia berkata, "Bekerjalah seolah-olah engkau hidup selamanya, dan beribadahlah seolah-olah engkau mati esok hari." Ungkapan itu menembus zaman. Hingga hari ini, kata-kata tersebut tetap menjadi semboyan bagi orang-orang yang mencari keseimbangan antara ilmu dan iman. Murid-murid Idris yang setia kemudian meneruskan ajarannya. Mereka mencatat petunjuknya tentang tata waktu, etika, dan hukum-hukum moral.
Beberapa di antara mereka menjadi cikal bakal bangsa-bangsa besar setelah masa Nabi Nuh. Idris telah menyiapkan manusia untuk menghadapi zaman yang lebih rumit, zaman di mana kejahatan dan keimanan akan kembali beradu di bawah langit yang sama. Dalam hikmah yang diriwayatkan dari Idris disebutkan, dunia adalah jembatan, maka seberangilah, janganlah engkau membangunkan rumah di atasnya. Kalimat ini menjadi mutiara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Idris mengingatkan bahwa manusia hanyalah musafir di dunia dan bahwa kehidupan yang sejati berada di sisi Allah. Banyak pula nasihat Idris yang dikutip oleh para ulama terdahulu. Dalam Hilyatul Aulia, karya Abu Nuaim, disebutkan bahwa Idris pernah berkata, "Janganlah engkau bersedih atas dunia, karena dunia tidak pernah abadi bagi siapapun. Bersedihlah jika amalmu tidak diterima, karena itulah kerugian yang sebenarnya." Nasihat-nasihatnya penuh hikmah, seakan mencerminkan perpaduan antara kecerdasan dan kedalaman spiritual. Ia menasihati dengan lembut, bukan dengan ancaman. Ia membimbing bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keteladanan. Ia adalah nabi yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati bukan terletak pada banyaknya kata, melainkan pada kedalaman makna. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan, Idris meninggalkan pengajaran tertulis bagi generasi sesudahnya, mungkin berupa isyarat atau simbol, sebab tulisan manusia di masa itu masih sangat sederhana. Namun isi pesannya jelas, tauhid, keadilan, dan amanah. Ia mewariskan sistem hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Maka dari warisan Idris, lahirlah pola pikir baru dalam sejarah umat manusia, bahwa hidup bukan sekedar bertahan, tetapi juga memperbaiki dan memakmurkan bumi dengan bimbingan wahyu. Warisan Idris tidak hanya berupa ilmu, tetapi juga semangat mencari pengetahuan. Ia mengajarkan manusia untuk bertanya, meneliti, dan merenung. Ia menanamkan kehausan akan hikmah, sebab ia tahu bahwa ilmu adalah jalan menuju pengenalan kepada Allah. Dalam pandangannya, setiap benda di alam adalah ayat, setiap fenomena adalah tanda, dan setiap kejadian adalah pelajaran. Barang siapa memandang alam tanpa mengingat penciptanya, kata Idris, maka ia buta dalam terang. Dari pengaruh ajaran Idris, manusia mulai mengenal nilai moral dalam pekerjaan. Mereka belajar bahwa bekerja adalah ibadah jika disertai niat yang benar. Mereka belajar bahwa keadilan adalah kunci keberkahan. Idris mengajarkan bahwa dosa tidak hanya terjadi di tempat ibadah, tetapi juga di pasar, di ladang, dan di antara sesama manusia ketika amanah diabaikan. Ilmu dan amal menjadi dua sayap yang ia berikan kepada umatnya agar manusia dapat terbang menuju kedewasaan spiritual. Maka tidaklah mengherankan jika para ulama menyebut Idris sebagai peletak dasar pertama peradaban manusia yang beriman. Ia menulis sejarah manusia bukan dengan tinta, tetapi dengan cahaya amalnya. Dan ketika ia telah diangkat ke langit, bumi tidak kehilangan arah. Ajarannya menjadi pelita di tengah malam panjang sejarah. Ia disebut oleh para nabi sesudahnya, termasuk oleh Rasulullah SAW yang bertemu dengannya di langit keempat dalam Isra Miraj. Sebutan itu bukan hanya pengakuan atas kenabiannya, tetapi juga atas perannya sebagai guru bagi para nabi, Muallim al-Anbiya, guru kebijaksanaan yang diwariskan melalui zaman. Dari jejak Idris, manusia belajar bahwa ilmu adalah ibadah, kerja adalah amanah, dan hidup adalah perjalanan menuju Tuhan. Dan setiap kali manusia menulis, menjahit, berhitung, atau menatap langit mencari arah, sesungguhnya mereka sedang melanjutkan warisan dari seorang Nabi Agung yang dahulu membuka pintu ilmu bagi umat manusia. Telah berlalu masa-masa yang panjang sejak Idris alaihissalam diangkat ke martabat yang tinggi. Bumi telah berputar ribuan kali mengelilingi matahari. Generasi demi generasi lahir dan pergi, dan peradaban manusia terus tumbuh, runtuh, dan bangkit kembali. Namun, nama Idris tetap berdiri tegak di antara debu zaman, seperti menara cahaya yang tak padam di tengah malam sejarah.
Al-Quran menyebut namanya dengan lembut namun tegas, hanya dalam beberapa ayat yang pendek, seolah menandakan bahwa kemuliaan sejati tak memerlukan banyak kata. Firman Allah, "Dan ceritakanlah kepada mereka kisah Idris di dalam kitab. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56 hingga 57. Dua ayat itu adalah epitaf abadi bagi seorang nabi yang hidup di antara zaman Adam dan Nuh, di antara kegelapan primitif dan cahaya wahyu yang berkembang. Ia adalah penghubung antara manusia pertama dan peradaban pertama, antara pengetahuan dan keimanan. Para mufassir menjelaskan bahwa Allah tidak memanjangkan kisah Idris sebagaimana kisah Musa atau Ibrahim, karena hakikat kemuliaannya bukan pada peristiwa lahiriah, melainkan pada keteguhan rohaninya. Ia adalah lambang manusia yang menapaki tangga langit bukan dengan kekuasaan atau mukjizat besar, tetapi dengan kesabaran, ilmu, dan amal yang konsisten. Imam Al-Qurtubi menulis dalam tafsirnya, Idris adalah orang yang paling banyak berzikir dan paling banyak bersyukur di zamannya. Ia memandang setiap detak waktu sebagai amanah, maka Allah menggantinya dengan kehidupan yang tinggi sebagaimana amalnya yang tinggi. Dengan demikian, Idris menjadi simbol pertemuan antara akal dan wahyu, antara sains dan iman, antara dunia dan akhirat. Ia bukan hanya mengajarkan manusia cara menulis, menjahit, atau menghitung bintang, tetapi juga cara membaca makna di balik setiap ciptaan Allah. Ia adalah pelopor pandangan tauhid terhadap ilmu, bahwa semua pengetahuan sejati bermuara kepada Sang Pencipta. Sejarah dunia mengenal banyak peradaban yang meninggalkan jejak ilmu. Mesir dengan piramidnya, Mesopotamia dengan tulisannya, Yunani dengan filsafatnya. Namun jauh sebelum semua itu, Idris telah menanam benih akal yang tunduk kepada wahyu, benih yang kelak tumbuh dalam para nabi sesudahnya. Dari garis keturunannya lahir Nuh, lalu Ibrahim, hingga akhirnya Muhammad SAW, penyempurna risalah yang dimulai sejak Adam. Maka ketika Rasulullah SAW bertemu Idris di langit keempat, itu bukan hanya pertemuan dua jiwa, melainkan penyatuan dua ujung sejarah, permulaan dan penutup risalah ilahi. Idris, meskipun telah lama meninggalkan bumi, tetap hadir dalam hati para pencari hikmah. Ia adalah perwujudan firman Allah, dan Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Bagi kaum beriman, kisah Idris bukan sekedar legenda purba, melainkan pelajaran abadi tentang tangga menuju langit. Ia menunjukkan bahwa manusia dapat diangkat oleh Allah bukan karena keturunan, harta atau kekuatan, tetapi karena kejujuran, kesabaran, dan ketekunan dalam kebaikan. Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya menulis, Allah mengangkat Idris karena amalnya yang tinggi. Ia selalu ingin naik, bukan dalam makna keduniawian, tetapi dalam ketaatan dan ilmu. Maka Allah pun mengabulkan keinginannya secara hakiki dengan mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Demikianlah sunatullah. Barang siapa berusaha naik dengan amal, Allah akan mengangkatnya dengan karunia. Idris menjadi teladan bagi semua manusia yang ingin menjadikan ilmu dan iman sebagai tangga menuju kemuliaan. Dalam ingatan para ulama, Idris sering digambarkan sebagai sosok yang tenang, berwibawa, namun penuh kasih. Wajahnya berseri, ucapannya lembut, dan langkahnya selalu menuju kebaikan. Ia tidak dikenal karena mukjizat besar, seperti membelah laut atau menundukkan gunung, tetapi karena mukjizat ketekunan dan kebijaksanaan. Dan kadang, mukjizat yang terbesar adalah keteguhan dalam menjalankan hal-hal kecil dengan kesempurnaan.
Dalam hikmah-hikmah yang dinisbatkan kepadanya, Idris pernah berkata, "Ilmu tanpa amal adalah sebagai pohon tanpa buah, dan amal tanpa niat yang benar adalah bayang-bayang tanpa tubuh." Ucapan ini, meskipun berasal dari ribuan tahun yang lalu, tetap hidup di lidah para ulama dan penuntut ilmu. Setiap kali seorang guru mengajarkan ilmu dengan niat ikhlas, setiap kali seorang murid mencari pengetahuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di sanalah ruh Idris bergetar, karena ia adalah pelopor dari jalan itu. Bahkan dalam pandangan sebagian sufi, Idris adalah lambang dari al-ilm al-laduni, ilmu yang datang langsung dari Allah melalui penyucian hati. Mereka menyebutnya sebagai orang pertama yang mengenal rahasia langit. Dalam hikmah tasawuf, Idris disebut sebagai pemanjat tangga cahaya yang naik dari bumi menuju hadirat Tuhan tanpa terputus oleh tabir dunia. Namun, meskipun berada di langit, Idris tidak melupakan bumi. Ia berdoa untuk manusia yang berjuang di bawah agar mereka tidak tersesat dalam kabut dunia. Ia berdoa bagi para pencari ilmu agar tidak sombong, bagi para pekerja agar tidak malas, dan bagi para pemimpin agar tidak zolim. Ia tetap menjadi penjaga moral peradaban, meskipun tidak lagi berjalan di antara manusia. Warisan Idris juga hadir dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Konsep kerja sebagai ibadah, keutamaan ilmu, dan pentingnya niat adalah jejak dari ajaran Idris yang dilanjutkan dan disempurnakan oleh risalah terakhir. Maka ketika Islam mengajarkan, sesungguhnya amal tergantung niatnya, seakan terpantul kembali nasihat Idris ribuan tahun yang lalu, bahwa amal hanya bernilai jika dilandasi keikhlasan. Pada akhirnya, Idris bukan hanya seorang nabi yang hidup di masa purba, ia adalah cermin bagi manusia sepanjang zaman. Dalam dirinya tergambar 3 dimensi kehidupan: jasad yang bekerja, akal yang mencari, dan ruh yang rindu kepada Allah. Ia adalah manusia yang menjahit dunia dan akhirat menjadi satu kain yang utuh, kain takwa. Ketika manusia di zaman modern memuja ilmu tanpa iman, kisah Idris menjadi peringatan bahwa ilmu tanpa bimbingan wahyu hanya akan membawa kesesatan yang halus. Dan ketika sebagian manusia beribadah tanpa ilmu, kisah Idris menjadi penuntun bahwa iman tanpa ilmu bagaikan pelita tanpa minyak. Idris mengajarkan keseimbangan yang sempurna, berpijak di bumi namun memandang ke langit. Ia tidak menolak dunia, tetapi menjadikannya cermin untuk melihat keagungan Allah. Maka pantaslah Allah mengangkatnya, bukan hanya secara ruhani, tetapi secara nyata, ke langit keempat, tempat para malaikat menguji dan amal manusia diangkat setiap hari. Demikianlah akhir dari kisah Idris alaihi salam, sang nabi yang berjalan di antara bintang dan bumi, sang guru peradaban yang menulis dengan cahaya. Ia telah pergi, tetapi suaranya tetap bergema di setiap hati yang jujur, di setiap pena yang menulis untuk kebenaran, dan di setiap tangan yang bekerja dengan niat tulus karena Allah. Maka barang siapa menapaki jalan ilmu dengan iman, kesabaran dengan keikhlasan, dan kerja dengan niat yang suci, sesungguhnya ia sedang menapaki tangga Idris, tangga menuju derajat yang tinggi di sisi Tuhan semesta alam. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan kisah baru setiap hari. Kisah riwayat Islami, tempat di mana setiap cerita menjadi cahaya bagi hati dan langkah hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Adam hingga Muhammad, mereka nabi pilihan umat. Allah utus membawa risalah untuk dunia penuh berkah. Mari sebut nama mereka.
Isa putra Maryam dan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat bagi alam